Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Ketemu lagi dengan saya Mr. Do atau channel Andri Motorraider bersama Miss Bar Garage. Enggak. Assalamualaikum tuh disapa. Kalau disapa itu harus menjawab Waalaikumsalam gitu. Nah, kali ini saya di sini tidak untuk dandan atau tidak untuk ngebengkel, tapi untuk melihat historis sejarah buring saya ya. Jadi pertama kali saya buring Ajivas itu kan saya pakai touring buat sampai ke Atambua perbatasan Timor Leste ya. Terus saya bawa pulang, terus saya gas lagi ke Sulawesi, terus gas Kalimantan. Terus habis itu sempat touring sekali lagi ke Batang. Nah, habis pulang dari Batang itulah buring Ajivas itu mengalami gembos di bagian salah satu ring sehernya ya. Ring sehernya itu enggak mekar alias ngunci ya, ngunci mingkup ya Pak Pul bahasa Pul. Ngancing ya, salah satu ring sehernya ngancing dan menyebabkan enggak ada kompresi. Nah, kalau kalian penasaran, ini dia buringnya. Ini buring dengan piston Ninja OS 300 ya. Ini kalau kalian melihat ya, ini historis banget ini buring ini bagi saya. Ini masih utuh dia kala. Lihat ya, walaupun ada sedikit rompal di bagian atasnya tapi nggak ngaruh banget karena ini inlet 3. Ini tuh, kalau dilihat ini itu juga masih bagus ya, itu ya, badan linernya atau dinding linernya itu masih bagus sebenarnya, dan pistonnya juga masih lumayan ya, saya bilang masih lumayan, nggak bagus nggak pistonnya ya. Ini kalau dilihat juga ada sedikit beberapa baret-baret, gancet-gancet dikit ya, karena pas waktu pakai buring ini ke Timor Leste itu dulu kan saya kan buring baru, itu sempat mengalami satu kali gancet kalau nggak salah ini dulu. Terus salah satu ring pistonnya yang bagian bawah itu pas pulang dari Sulawesi Kalimantan Batang ngancing satu ini di bagian bawah, tapi diganti sama Mas Ipul ya, menggunakan ring seher yang lain yang masih normal gitu ya, masih bisa jalan lagi, masih normal ya. Ini masih normal walaupun mungkin suaranya agak ngelitik sedikit, agak menggelitik dikit suaranya, tapi masih normal dan masih layak jalan sebenarnya kalau berani ya. Nah, terus pas saya touring Sulawesi kedua itu baru saya memang pakai buring baru ya. Buring baru sebenarnya pakai buring ini pun sebenarnya nggak apa-apa, berani. Tapi waktu itu Sulawesi kedua kan saya memang emergensi, mendadak darurat, dan saya butuh buring baru intinya lah ya, butuh buring baru. Akhirnya saya pakai buring baru tempatnya Mas Haji sampai sekarang ini. Sampai yang kemarin dikasih ilmu lagi sama Mas Haji ya. Sampai yang kemarin dikasih buring baru, katanya ilmu baru lagi. Nah, dan ini ya, ini buat yang penasaran bagi peturing petarung tangguh Vespa. Ini lebih heboh lagi ini malah bro ya. Ini Mas Ipul ada buring dengan piston Ninja OS 400 ya. Ini gila ini ya. Kalau punya saya ini kan masih 300 ya, seperti yang Mas Ajivas jual dan seperti yang saya pakai sekarang masih pakai OS 300. Tapi kalau ini lebih gila lagi, ini OS 400 dan aman saja. Ini tidak sempal ini ya. Jangankan yang OS 300, 400 saja ini nih aman Sulaiman, tidak sempal, tidak retak, tidak pecah. Ini lihat, kalian lihat sendiri. Ini cuma ini nggak tahu ini buring punya siapa ini. Ini kalau dilihat nih lubangnya ini udah glower banget ini. Sangat-sangat glower, tidak layak pakai untuk bagian lubang knalpotnya ya. Jadi ini kalau menurut saya salah porting ya. Ini lihat, kalau kalian bisa melihatnya di kamera, ini salah porting. Harusnya minimal ya seperti inilah ya. Ini masih manusiawi ya, memang ukuran Ajivas memang segini. Nih, sama-sama piston Ninja OS 300 by Ajivas, OS 400 by antah berantah, saya kurang tahu punya siapa. Intinya di tempatnya Mas Ipul ada ini buring ini, nggak tahu ini dulu garapan siapa, Mas Ipul juga kurang tahu. Jadi bagi kalian yang peturing petarung Vespa siapapun itu, tidak usah takut
kalau memakai piston Ninja OS 300 ke atas buat harian maupun buat touring. Masih kuat, intinya masih kuat, mau geber-geber apapun, sekencang-kencang pun, kalau boring itu masih kuat. Tapi sekali lagi yang saya bilang di video kemarin, resikonya ada di lahar krek as, ada di kruk as, dan ada di kopling. Itu saja ya. Udah yakin sekarang kan ya. Nih, ini boring historis nih, boring historisnya saya ini. Kalau mau dipakai juga masih bisa sebenarnya ini kalau dipakai. Tapi jangan. Ini nanti mau saya buat project selanjutnya di Vespa, di mesin asli Vespa saya ya, mesin VBB saya yang aslinya mau saya pasangi boring ini. Oke, sekarang bahasa-bahasa tentang boring OS 300 aman atau tidak buat touring atau harian sudah cukup. Sekarang mari kita lihat kabarnya Vespa Mas Upi alias Vespa Hendon, yaitu Baje Delek yang kemarin sempat ambiar. Ini dia. Itu dia nasibnya ya. Jadi kemarin itu sempat dibongkar ya, kan krukasnya kan melintir. Nah, terus dibelah mesin, terus dibetulkan ya, krukasnya dibetulkan, disenterkan lagi. Terus kemudian dipasang udah normal ya, normal, dan alhamdulillah ini lubang hisapnya atau cawukannya itu nggak kena. Tapi begitu hidup terus mau dibawa jalan paling sampai berapa ya, mungkin nggak sampai 1 kilo mungkin lah ya. Nah sekitar 1 kilo itu tiba-tiba malah petaka terjadi, kruk asnya ternyata patah. Ini dia ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi kan ya, untuk boring dengan OS 300 piston Ninja dan liner tipis itu tidak masalah, masih aman boringnya ya. Kalau ada boring yang dilalah kok sempal atau patah, yaitu anggap saja mungkin kurang beruntung atau apes intinya. Tapi resikonya justru di sini bro ya, di krukasnya patah atau enggak koplingnya ambiar atau enggak lahar krukasnya. So, jadi tidak usah takut kalian ya, kalau pakai boring 300 itu nggak usah takut buat harian atau apapun. Nah, terus nanti kan kadang ada yang tanya, loh, tapi kan resikonya itu seperti Vespa Hendon itu, nanti lahar kruk asnya bisa patah. Itu nggak cuma pemakaian piston besar saja sebenarnya ya, pakai piston standar pun, standar Vespa, dengan kondisi Vespa mungkin standar, belum bore up, belum oprekan, belum portingan, tapi kalau pakainya edan gila-gilaan, geber-geber, ngebut-ngebut pantang kendor, yaitu resiko krek as patah juga bisa. Jadi tidak usah menyalahkan karena bore up, karena seher besar lantas membuat lahar krek as Vespa patah atau kopling patah, itu enggak. Vespa standar pun bisa, karena memang kelemahan Vespa itu ada di 3 bagian itu ya. Jadi kopling ambiar, krek as patah atau melintir, atau lahar krek as yang ambiar.